Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadra asfiyaihi fil afaq wa tayyaba asraral qasidina bi tibi thanaihi fid dini wafaq wa saqa arbaba muamalatihi min ladhizi munajati syaraban azbal madhaq فأقبلوا لطلب مرضيه على أقدام السباق والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه البرة السباق صلاة وسلاما إلى يوم الطلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صفى موردها وراقا نرجو بها النجاة من نار شديدة الإحراق وأن يهون بها علينا قرب السياق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق على الإطلاق الذي أسري به على البراق حتى جاوز السبع الطباق أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أو أمره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa ketika sudah menghadapi kematian adalah ketakwaan. Oleh karena itu, khatib berwasiat kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menambah ibadah-ibadah yang kita lakukan, menguatkan keimanan, memantapkan keyakinan kepada Allah, serta menjauhi larangannya. Maksud dari takwa itu sendiri adalah mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya, baik di waktu bahagia, duka, jelas maupun tersembunyi. Mengerjakan semua perintah dan menjauhi semua larangan menjadi bukti nyata bahwa kita adalah hamba Allah yang taat, hamba Allah yang telah merasakan nikmat dan manisnya ibadah dan bermunajat kepadanya. Oleh karena itu, barometer kemuliaan seseorang di sisi Allah hanyalah ketakwaan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib juz 23 halaman 227 menjelaskan bahwa untuk mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, terlebih dahulu harus bisa bertakwa kepadanya. Sedangkan untuk bisa bertakwa, terlebih dahulu harus melakukan semua kewajiban dan meninggalkan larangannya. Dengan cara tersebut, seseorang akan bisa menjadi pribadi yang bertakwa sehingga mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Instrumen ketakwaan tidak hanya harus kita tumbuhkan dalam ibadah-ibadah saja atau dalam hal-hal yang bersifat religius saja. Ketakwaan harus selalu kita tumbuhkan, sekalipun dalam keadaan maksiat. Sebab hanya ketakwaanlah yang mampu menghapus segala dosa yang dilakukan oleh manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Ittaqillaha haitsu ma kunta, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan baik.
niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Dan bergaullah dengan manusia menggunakan akhlak yang paling baik. Hadis riwayat Muaz bin Jabal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah dan ampunan atas segala dosa, ketakwaan juga bisa menjadikan kita sebagai hamba yang bijak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang baik dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 29. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quranul Azim, juz 4 halaman 43 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata furqanan pada ayat di atas adalah kemampuan untuk bisa hati-hati dan cermat dalam mengambil sebuah keputusan. Furqanan ay faslan bainal haq wal batil. Artinya, maksud furqanan itu adalah kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Maksud dari kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang batil adalah bahwa orang-orang yang bertakwa akan menjadi pribadi yang bijaksana. Ketika ia dihadapkan dengan dua hal antara benar dan salah, maka ia akan memilih yang benar dan meninggalkan yang salah. Karena pengetahuan dan anugerah tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, siapa saja yang bertakwa kepada Allah dengan melakukan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, maka Allah akan memberikan anugerah berupa kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan anugerah tersebut, ia menjadi seorang hamba yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Ia akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, diberikan jalan keluar dalam urusan-urusan dunianya, mendapatkan keselamatan kelak di hari kiamat, diampuni semua dosa-dosanya. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk meningkatkan ibadah, ketakwaan, keimanan, dan menjauhi segala larangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati waz zakat was shadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahun lam nazal ala kulli syai'in wakilan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu. Akramul awwalin wal akhirin. Al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in. Salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma zuhara minha wa ma batan wa hafizu 'ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jama'ah was shaum wa jami'il ma'murat wal wajibat wa 'alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thana bi malaikati qudsih. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala'
والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.